Pemirsa, kami jumpai Ferry Irawan sedang bersama anggota Lenong Gaul untuk syuting sebuah acara hiburan di RCTI. Di tengah itu kami bertanya kepadanya mengenai kabar perkawinannya dengan Audrey yang konon sedang runyam. Dari penampilannya yang sendu saja sudah kelihatan ada sesuatu yang mengganjal perasaannya. Mungkin saya kelihatan sedih tidak seperti orang-orang lain ya, bergembira mau menyambut Lebaran dan Tahun Baru. Pemirsa, tentu saja Anda masih menyimak kabar-kabar dari Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Berikut ini kabar lainnya yang layak Anda tengok di hari kedua yang fitri ini. Sebuah Idul Fitri di rumah baru dan bagus. Itulah kebanggaan Mayang Sari yang dirasakannya di hari sukacita ini. Rumah yang terletak di daerah Mahal Simpruk, Jakarta Selatan itu menjadi puncak dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun sebagai penyanyi. Iya, berapa lama ya? Masa gue mesti cerita sih rahasia dapur gue, cie. Ya pokoknya gini aja deh, alhamdulillah selama gue ngamen, selama gue bekerja, paling gak gue menjalankan profesi gue nabung dan alhamdulillah gue bisa beli untuk sesuatu yang berguna untuk diri gue. Sedikit demi sedikit Mayang Sari mengumpulkan duitnya. Katanya dimulai sejak tahun 87. Siapa yang tidak bangga bisa membangun rumah dari cucuran keringat sendiri? Iya, kurang lebih gitulah. Yang penting sih untuk gue, yang arti rumah menurut gue, yang penting gue bisa nyaman di dalam rumah gue nggak kehujanan, gue nggak kepanasan, yang jelas gue nggak susah makan di dalam rumah gue sendiri, udah gitu aja. Objektif saja, setidaknya menurut ukuran banyak orang, rumah ini mahal. Itu yang kemudian sempat menimbulkan bisik-bisik tidak mungkin duitnya dari Mayang sendiri. Ya wajar-wajar aja gitu, untuk aku sendiri sih gini deh, kenapa sih kita nggak berpikir yang positif aja gitu. Kalau memang seumpamanya seseorang mampu beli sesuatu gitu, ya kenapa sih kita harus memikirkan bahwa pasti dapatnya dari ini. Coba positive thinking, oke? Ya, kayak gue nggak pernah sirik sama orang saya. Begitulah Mayang Sari menepis dengan enteng segala gunjingan itu. Sekarang ia sudah punya rumah sendiri dengan segala kenyamanannya untuk membuat gunjingan-gunjingan itu tidak ada artinya. Ibunya juga percaya bahwa itu tidak benar. Enggak, aku tenang-tenang aja, yang penting anak saya enggak ngejalanin apa yang digosipin gitulah. Apalagi yang diinginkan seorang ibu dari putrinya yang sudah punya rumah bagus ini? Iya, aku udah pingin punya cucu dari ini karena anakku delapan udah 7, udah rumah tangga semua, udah punya. Lu ya enggak, ya memang aku kan ditanya ya, masa nggak boleh ngejawab. Begitulah harapan ibu dari Purwokerto ini pada putrinya yang belum juga dapat jodoh. Sang ibu ini pula yang dulu menitipkan Mayang Sari pada musisi Barce van Houten di awal hidupnya di Jakarta. Dari tahun 89 itu gue tinggal bolak-balik kan, waktu itu gue masih sekolah, karena masih sekolah gue tinggal sama keluarga Barce van Houten. Gue dititipin sama keluarga gue di situ. Abis itu gue kapan mandirinya ya, gue kos di sebelah rumah Barce van Houten. Udah tetep ukurannya udahlah sedih perih. Tapi di situ gue seneng karena di situ gue mulai menghargai bahwa oh ternyata gue bisa beli TV meskipun ukurannya cuman 17 inch gitu. Kipas angin, tempat tidur. Gue sama ibu kos gue cuman disiapin tempat tidur yang ya satu tempat tidur gitu deh yang didudukin sama mas kameramennya. Udah gitu terus ya udah dari situ gue mulai beli lemari gitu. Ngumpulin dari situ. Rasa-rasanya di kamar kos-kosan gue udah gak muat nih. Gue kontrak lah. Tetap juga tetangganya Barca Van Houten juga. Gue pokoknya di lingkupnya di situ. Kenapa gue memilih di barengan keluarga mereka karena mereka yang dipercayain orang tua gue untuk memprotek gue gitu. Jadi paling nggak biar keluarga gue juga tenang, anak gue di dekat orang yang gue percaya gitu. Ya udah, abis itu mulailah gue beli rumah di Bintaro gitu. Dari Bintaro gue mulai nabung. Gue Bintaro tahun 93 gue beli. Ya udah, habis itu gue mulai nempatin 95. Udah habis itu terus gue baru beli sini. Gue beli rumah ini 2 tahun yang lalu. Di beberapa bagian rumah ini masih terasa lowong, butuh barang-barang pengisi. Tapi nantilah, pelan-pelan. Yang penting rumah bersih gitu, gue lihat rapi udah gitu. Masalah pernak-pernik itu namanya ngisi rumah, gue percaya bahwa dengan gue nyicil-nyicil satu barang yang jaraknya tidak berdekatan itu malah lebih muasin kita gitu. Daripada yang langsung beli brek, taunya nggak kepake kan lebih boros gitu. Lagian nggak mampu lah hari gini, nafas dulu napeh. Di belakang kami wawancara ini terdapat kolam renang. Kalau ini, kolam renangnya dipakai terus?
Kolam renang, ya gitu kalau inget. Iya, iya loh. Waktu pertama kali ya, gue kampungan deh. Gue berenang tiap hari. Udah habis itu males tuh ada rumah. Ada, tapi paling enggak gue kalau sebenarnya lagi males fitness atau apa ya, ada lah medianya untuk berenang. Tentu saja Mayang Sari tidak sendirian di rumah ini. Terlalu luas katanya. Kebetulan nyokap gue alhamdulillah udah pensiun. Sekarang dia dengan senang hati nemenin gue di sini. Oh senangnya. Udah gitu terus yang jelas ada keponakan gue sekolah di sini. Kadang rumah yang di Bintaro adik gue yang tempatin. Palingan mereka aja ke sini gitu. Sama pembantu gue 2 orang. Sama sopir 1 sama satpam 2. Dah. Apakah Ferry Irawan berduka di tahun baru ini? Bisa jadi iya. Setidaknya ia prihatin. Perkawinannya sedang diterjang riak kehidupan. Pemirsa, kami jumpai Ferry Irawan sedang bersama anggota Lenong Gaul untuk syuting sebuah acara hiburan di RCTI. Di tengah itu kami bertanya kepadanya mengenai kabar perkawinannya dengan Audrey yang konon sedang runyam. Dari penampilannya yang sendu saja sudah kelihatan ada sesuatu yang mengganjal perasaannya. Mungkin saya kelihatan sedih tidak seperti orang-orang lain ya, bergembira mau menyambut Lebaran dan Tahun Baru. Karena saya mungkin lagi mengalami masalah keluarga yang cukup berat. Tapi sejauh ini saya berusaha untuk tetap mempertahankan dan memperbaiki keadaan keluarga saya. Dan saya cuma mohon doa aja dari pemirsa sekalian. Pekan-pekan terakhir memang santer kabar bahwa Audrey sang istri mengajukan gugatan cerai. Ferry sempat membantah bahwa rumah tangga mereka retak. Tapi kenyataannya ia memang tidak lagi tampak berdua dengan Audrey seperti biasanya. Sayang laki-laki ini enggan merinci penyebab kekisruhan bahtera rumah tangganya. Ia hanya mengisyaratkan masalahnya memang sangat rumit. Sementara ini tarafnya itu mungkin udah cukup jauh. Saya nggak bilang gimana-gimana, saya cuma bilang cukup jauh tarafnya. Dalam arti ya mungkin pemirsa bisa nilai sendiri ya. Tapi ya keadaan saya sama istri saya masih baik-baik aja. Baik-baik saja, mudah-mudahan Ferry benar tentang itu. Sebaiknya perkawinan memang hanya satu kali saja. Yang saya harapkan dari sebuah pernikahan adalah saya menikah hanya 1 kali dalam seumur hidup saya. Kamu sudah benar, Ferry. Usahakanlah kalian mengenang saat bersumpah untuk saling mengasihi. Saya merasa pilihan saya udah tepat gitu. Makanya saya menikahi Audrey dan mungkin saya percaya bahwa ini jalannya dari Tuhan. Jadi makanya saya melangsungkan pernikahan itu dan saya lamar dia untuk jadi istri saya. Pemirsa, ini adalah gambar yang kami ambil pada tanggal 31 Mei tahun 2000 saat Ferry menikahi Audrey. Tragis memang kalau suasana bahagia ini 7 bulan kemudian berubah menjadi perkawinan retak yang serius. Upaya yang saya lakukan ya mungkin saya coba memperbaiki, saya coba berkomunikasi lagi dengan dia, saya coba lagi berbicara apa jalan yang terbaik untuk kita berdua. Demikianlah pemirsa jawaban lirih si ganteng yang tengah layu ini. Tetapi bahwa Ferry Irawan masih tetap ganteng, itu diakui Jimmy Gideon, rekan mainnya di Lenong Gaul. Saya diajak sama Mbak Debbie untuk bergabung di sini sama bareng yang senior-senior gitu. Jadi saya termasuk salah satu yang bersyukur bisa main dengan senior-senior. Gitu. Tapi salah satunya saya yang senior, terus terang aja kegantengan saya kesedot abis sama si Ferry. Kesedot abis sama si Ferry, lihat aja deh. Lihat aja sampai habis gue. Buat Angelina Alvareza Item dan Cici Paramida bersedia menjadi pacar Ferry. Julukan Playboy itu saya kembalikan lagi kepada pemirsa sekalian ya. Namanya saya laki-laki, apa betul seorang Playboy itu yang dicap kalau misalnya saya pacaran dengan 1 orang. Terus juga saya berniat serius tapi Tuhan berkata lain, kita harus putus di tengah jalan. Apa boleh dikatakan? Nah terus saya mencari lagi calon pendamping hidup saya, apa itu salah? Saya rasa itu saya balikin lagi kepada pemirsa, biar pemirsa sekalian yang menilai saya. Ferry kemudian memutuskan Audrey menjadi istrinya dan 7 bulan kemudian badai perkawinan itu mulai melanda. Tapi Ferry namanya saja badai, suatu saat pasti berlalu. Di hari pertama tahun baru ini kami semua berharap kamu akan bisa menyelamatkan perkawinanmu.
Ingatlah ikrar yang kau ucapkan saat kau menikahi perempuan yang kini menjadi istrimu. Apakah tahun 2001 ini nasib baik akan berpihak kepada Krisdayanti lagi? Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya yang membuat ia begitu menonjol di belantika lagu-lagu pop kita. Tapi nasib baik adalah kerja keras. Dan Krisdayanti memang akan selalu bekerja keras karena ia profesional. Konon untuk penampilannya di acara tahun baru ini, ia dan band pengiringnya dibayar 150 juta rupiah. Adalah entertain, adalah jiwa dan keajaiban yang memang aku dibesarkan di sini. Dan aku cuman pingin ngasih kebanggaan sama putra-putriku bahwa mereka memang dibesarkan sama seorang ibu yang memang dapat pekerjaan di bidang entertain gitu loh.